Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan salam pemuda. Hadirin yang saya hormati, kepala sekolah, guru-guru, serta teman-teman sekalian. Selamat datang dalam acara peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini. Hari ini kita berkumpul untuk mengingat kembali sebuah momen penting dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu Ikrar Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober 2024. Yang menjadi titik awal bersatunya pemuda-pemudi Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Sebelum kita memulai, marilah kita panjatkan doa agar acara hari ini berjalan lancar dan penuh makna. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yang akan memberikan pesan dan harapannya untuk kita sebagai generasi muda. Kepada Ibu Ella, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini dan seterusnya anak-anak saya yang saya banggakan. Hari ini kita menang Sumpah Pemuda, sebuah tonggak sejarah yang menggambarkan semangat persatuan, kesatuan, dan tekad pemuda-pemudi Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Tantangan kita saat ini mungkin berbeda, tapi esensi perjuangan itu tetap sama, menjaga dan memajukan bangsa ini. Kalian adalah harapan bangsa yang harus melanjutkan estafet perjuangan ini dengan prestasi, inovasi, dan rasa cinta pada tanah air. Mari kita jadikan Sumpah Pemuda sebagai motivasi untuk terus berprestasi dan bersatu dalam keberagaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ella atas sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan orasi singkat dari perwakilan siswa. Kepada Saudari Rani, kami persilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati, Bapak Ibu Guru, beserta staf, dan seterusnya kepada rekan-rekan yang saya cintai. Puji syukur, kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita telah dapat melaksanakan kegiatan pada hari ini. Saya sebagai ketua pelaksana pada kegiatan ini, saya merasa sangat bangga bisa berdiri di hadapan kita semua untuk merayakan semangat para pemuda Indonesia yang penuh tekad dan keberanian dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita. Hari Sumpah Pemuda bukan sekadar hari peringatan biasa, lebih dari itu. Ini adalah hari di mana kita mengenang semangat persatuan, tekad, dan keberanian yang dimiliki oleh para pemuda di masa lampau. Tepatnya pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, pemuda-pemudi Indonesia berjanji untuk bersatu sebagai satu bangsa dengan satu bahasa, satu tanah air, dan yaitu Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, kita semua punya tanggung jawab untuk melanjutkan semangat ini. Kita sekarang, meski tantangannya berbeda, kita bisa berkontribusi dengan cara yang sederhana. Belajar dengan giat, berbuat baik kepada sesama, dan menjaga sikap serta perilaku yang mencerminkan nilai-nilai kebangsaan. Kegiatan yang kami selenggarakan hari ini bertujuan untuk mengingatkan kita bahwa kita adalah bagian dari bangsa Indonesia yang besar, bangsa yang kuat. Saya harap melalui kegiatan ini kita bisa semakin mencintai dan menghargai negara kita, serta semakin memahami arti penting dari persatuan dan kebersamaan untuk mencapai tujuan generasi emas pada tahun 2045. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu, Guru, dan rekan-rekan sekalian atas partisipasinya. Mari kita lanjutkan semangat pemuda Indonesia dengan penuh semangat dan rasa bangga sebagai anak bangsa. Selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda. Semoga semangat kita hari ini membawa kebaikan bagi diri kita sendiri dan bangsa kita ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Rani atas orasi yang sangat menginspirasi.
Baiklah, untuk, selanjutnya itu acara inti kita pada hari ini, yaitu pemberian atau penyampaian materi Sumpah Pemuda dari pemateri kita, kepada Ibu Yovela dipersilahkan. Baik, selamat pagi. Hari ini kita berkumpul untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah janji yang diucapkan oleh para pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928, lebih dari 90 tahun yang lalu. Waktu itu, Indonesia masih dijajah. Para pemuda dari berbagai suku, bahasa, dan daerah berkumpul bersama-sama di Jakarta. Mereka semua berbeda-beda, tetapi memiliki satu cita-cita yang sama, yaitu membuat Indonesia merdeka dan bersatu. Ada 3 poin utama dari Sumpah Pemuda yang bisa kita sama-sama ucapkan. Semuanya diharapkan untuk mengulangi apa yang akan Ibu katakan. Pertama, kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia Mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Terima kasih kepada anak-anak Ibu. Apa artinya? Artinya adalah para pemuda waktu itu berjanji bahwa mereka berasal dari satu tempat yang sama, yaitu tanah Indonesia. Punya kebangsaan yang sama, yaitu bangsa Indonesia, dan bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia. Walaupun mereka berasal dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, Bali, dan daerah-daerah lainnya, mereka bersatu demi satu tujuan. Bagaimana kira-kira kita bisa menunjukkan semangat Sumpah Pemuda? Ibu akan memberikan 4 cara sederhana yang bisa kita lakukan, baik itu di sekolah maupun di rumah. Yang pertama, belajar dengan giat. Saat kita belajar, kita sedang mempersiapkan diri untuk menjadi pemuda-pemudi yang cerdas dan bermanfaat bagi Indonesia di masa depan. Yang kedua, berteman tanpa membeda-bedakan. Berteman dengan siapa saja, walaupun mungkin ada yang berbeda suku, agama, atau warna kulit. Kita semua tetap Indonesia. Yang ketiga, menghargai bahasa Indonesia. Kita berbicara dengan baik dan benar dalam bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Serta yang terakhir, cinta lingkungan. Menjaga lingkungan sekolah dan rumah bersih adalah bentuk cinta kita kepada Indonesia. Dan itu penting. Walaupun kita berbeda-beda, kita tetap satu Indonesia. Jadi mari kita tunjukkan semangat Sumpah Pemuda dengan menjadi siswa yang rajin, disiplin, dan selalu semangat belajar. Selamat Hari Sumpah Pemuda, semoga kalian bisa menjadi generasi penerus yang membanggakan bangsa ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada pemateri kita, Ibu Yovela. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat bagi kita, khususnya bagi generasi muda sekarang ini. Oke, dari materi tadi saya juga membuka sesi pertanyaan. Bagi audiens yang ingin bertanya, dipersilahkan.
Baiklah, kepada Saudari Prilly dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada moderator. Saya Prilly Naftalika, izin bertanya. Pertanyaan saya yaitu, bagaimana sikap kita sebagai generasi muda yang zaman sekarang menghadapi tantangan zaman berbasis teknologi ini untuk mencapai generasi emas di tahun 2045? Terima kasih, sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Prilly. Pertanyaan sangat bagus. Oke, selanjutnya diberikan kesempatan bagi pemateri kita untuk menjawab pertanyaan. Kepada Ibu Yovela dipersilahkan. Baik. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita sebagai generasi muda zaman sekarang menghadapi tantangan zaman berbasis teknologi ini mencapai generasi emas tahun 2045. Benar, anak Ibu? Benar, Benar? Bu. Benar. Jadi menghadapi tantangan zaman berbasis teknologi untuk menuju generasi emas di 2045 membutuhkan adanya sikap adaptif, inovatif, dan berdaya saing. Nah, ada beberapa sikap yang akan Ibu jelaskan. Yang pertama, terbuka terhadap perubahan. Teknologi selalu berkembang pesat, dan generasi muda perlu siap menerima dan beradaptasi dengan perubahan. Ini berarti belajar keterampilan baru, mengikuti perkembangan tren teknologi, dan tidak takut mencoba hal-hal baru. Yang kedua, ada belajar dan meningkatkan keterampilan digital. Kemampuan digital seperti coding, data analitis, dan pemahaman tentang kecerdasan buatan adalah keterampilan yang sangat berharga. Dengan menguasai keterampilan ini, kita bisa menjadi lebih kompetitif di dunia kerja maupun menghadapi berbagai tantangan teknologi di saat anak-anak Ibu nanti sudah memasuki sekolah SMP, SMA, lalu bekerja nanti. Yang ketiga, kreatif dan inovatif. Era digital membuka peluang besar untuk menciptakan solusi baru. Generasi muda perlu membangun pola pikir kreatif dan inovatif agar mampu memecahkan masalah dan menciptakan hal-hal yang bermanfaat bagi anak-anak Ibu nanti kepada masyarakat-masyarakatnya. Yang keempat, berpikir kritis dan selektif terhadap informasi. Nah, anak-anak Ibu harus memiliki kemudahan akses informasi di dunia digital, juga disertai dengan banyaknya informasi yang tidak akurat atau misalnya menyesatkan. Namun anak-anak Ibu harus memiliki kemampuan untuk menganalisanya agar bisa menyaring informasi tersebut apakah valid atau terpercaya. Dengan menguasai sikap-sikap tersebut, generasi anak-anak Ibu ini atau generasi muda dapat memanfaatkan perkembangan teknologi secara optimal dan berkontribusi untuk menuju Indonesia yang lebih maju pada tahun 2045 yang akan datang. Sekian dari Ibu, terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih kepada pemateri kita yang telah menjawab pertanyaan. Semoga dengan jawaban pertanyaan tadi tidak hanya membantu menjawab bagi penanya kita, tapi juga untuk kita semua. Baiklah, kita telah berada di penghujung acara. Sebelum acara ini kita tutup, marilah kita dengarkan satu puisi yang dibacakan oleh salah satu siswa kita untuk menutup acara hari ini. Kepada saudara, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Sumpah Pemuda. Wahai pemuda-pemudi bangsa, mari teruskan cita-cita mulia. Berjuang, belajar, tak kenal lelah, demi masa depan Indonesia tercinta. Bahasa satu, bahasa Indonesia, pemersatu dari pulau-pulau kita. Dengan bangga kita berbicara, Indonesia kuat, jaya selamanya. Sekian, terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih kepada saudara atas puisinya yang menggugah semangat kita bagi generasi muda.
Dengan demikian, berakhirlah acara peringatan Hari Sumpah Pemuda pada pagi hari ini. Semoga semangat Sumpah Pemuda terus hidup di hati kita dan menjadi pemicu semangat untuk berprestasi dan berkontribusi bagi bangsa ini. Saya Rahmatul Utari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.